Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Adnan Rabbani, NPM 2310631110069. Eh, saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dari semester 4 kelas B. Nah, di sini saya akan memberikan jawaban saya dari ujian akhir semester Filsafat Pendidikan Islam ya. Yang pertama saya tanpa berbasa-basi saya akan langsung masuk kepada soalnya. Yang pertama terkait dengan demokratisasi pendidikan agama Islam di sekolah umum dan tantangan era-era prinsip terkait dengan demokratisasi yang pastinya bisa diterapkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dari pendidikan agama Islam itu pasti yang pertama bakal menekankan kepada kesetaraan dan keadilan kepada setiap siswanya pastinya juga tanpa memandang latar belakang yang pastinya harus dimiliki oleh siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan perlakuan yang adil dari guru gitu. Terus yang kedua pastinya butuh sebuah partisipasi aktif siswa yang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti kalau misalnya dalam pembelajaran itu kayak diskusi, tanya jawab, dan pastinya ruang untuk menyampaikan pendapat dan harus dihargai. Nah, yang ketiga ada kebebasan berpikir yang bertanggung jawab. Nah, siswa tuh pasti juga bakal didorong untuk berpikir kritis ya terhadap materi-materi pada pembelajaran agama Islam. Tidak hanya secara dogmatis pastinya dan namun pastinya secara dogmatif, tapi masih dalam koridor nilai-nilai Islam yang pastinya harus jalan dengan prinsip tauhid yang membebaskan manusia dari penghambaan selain kepada Allah. Nah, yang keempat ada syura atau musyawarah. Nah, keputusan-keputusan terkait dengan pembelajaran jika memungkinkan harus melibatkan siswa untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Soalnya kan dari situ siswa juga ketika memiliki sebuah rasa kepemilikan, pastinya dia akan mencoba untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang sudah ia lakukan. Dari situ kita juga bisa mengajarkan anak untuk lebih dewasa. Yang kelima pastinya ada keterbukaan dan toleransi. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan juga ya pada pendidikan agama Islam sekarang, yang mungkin pendidikan agama Islam juga harus lebih menekankan kepada semangat kepada tawasutsnya dan menghargai perbedaan, mengingat pastinya kita melihat ya konteks sekolah umum yang beragam gitu. Nah, dari tantangan utama demokrasi itu pasti lumayan banyak lah kalau misalnya sekarang tuh dari kesenjangan digital. Banyak kayak perbedaan akses terhadap perangkat internet ya antara siswa juga, jadi kayak menciptakan sebuah ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar PAI yang berbasis digital. Nah, terus yang kedua pasti juga dari banjir informasi dan konten negatif. Nah, siswa tuh sekarang ya karena kalau kita lihat dari kayak TikTok, kita lihat dari Instagram, dari Facebook segala macam ya, anak-anak tuh terlalu dibanjiri banyak sekali informasi. Makanya tidak ada sebuah filterisasi dalam sebuah informasi tersebut. Jadi mau nggak mau tidak ada filter di sana. Jadi anak-anak muda langsung menangkapnya dan ya udah meyakini hal yang mentah tersebut tanpa mengolahnya atau mencari tahu apakah itu adalah sebuah kebenaran atau enggak. Nah, soalnya siswa tuh sangat rentan terhadap hoax, miskomunikasi, dan konten yang pastinya bertentangan dengan Islam ya. Nah, itu tuh juga pastinya gampang banget mengganggu pemahaman dalam agama yang prosesnya yang pastinya
melewati dengan proses musyawarah yang sehat. Kalau kita lihat soalnya dengan masalah-masalah yang seharusnya sudah selesai pada zaman dahulu ya, yang seharusnya Islam bisa lebih fokus kepada hal-hal lain, dan hal itu masih tetap diperdebatkan, seperti kita harus pakai kunut atau enggak, kita harus kayak gini atau enggak. Seharusnya itu sudah menjadi sebuah permasalahan, atau ya mungkin kita saling respect saja dengan hal tersebut, sehingga dengan kayak gitu kita bisa lebih menghargai satu sama lain. Nggak cuma dari agama lain, tapi kita juga mempercayai mazhab-mazhab dari setiap apa yang mereka percayai. Nah, terus juga kita ngelihat dari cyberbullying dan krisis etika digital ya. Nah, kita lihat sangat besar lah kita melihat hal-hal tersebut, apalagi di media sosial kayak perundungan. Nah, itu tuh kita bisa melihat kayak kurangnya adab ya, pastinya dalam berinteraksi dalam dunia maya ya, pastinya itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai PAI. Terus juga penurunan interaksi sosial secara langsung. Nah, karena kita melihat ya dari digitalisasi ini terlalu kuat ya, ketergantungan kepada HP itu tuh sangat mengurangi interaksi kita terkait dengan tatap muka yang penting untuk mengembangkan empati dan keterampilan sosial. Karena untuk menyampaikan sebuah empati, kita tuh juga harus memahami betul bagaimana orang tersebut. Jadi mau nggak mau kita juga harus langsung bertatap muka. Jikalau hanya sekedar memakai gawai dan kita melihat dengan komentar-komentar atau sekedar lonjakan emosi dari mereka, kita tidak bisa memberikan sebuah sudut pandang yang ini yang benar, yang ini yang salah, seperti itu. Nah, terus juga dari sini menjadi sebuah tantangan guru ya, yang harus beradaptasi terkait dengan kompetensi digitalnya dan pedagogis untuk memfasilitasi pembelajaran yang demokratis dan pastinya aman di era digital ini, seperti itu. Nah, kita lanjut kepada soal selanjutnya terkait dengan konsep pendidikan Ibnu Khaldun di PAI ya, dalam kurikulum Merdeka dalam jenjang SMP. Nah, konsep pendidikan Ibnu Khaldun itu tuh menekankan kepada 3 aspek. Yang pertama, konsep bertahap ya, yakni tabaruj, yang menyampaikan ilmu secara bertahap dari yang sederhana ke kompleks, yang pastinya harus sedikit demi sedikit. Jadi kayak pastinya konsep konsisten lah ya, tapi berkelanjutan dan memperhatikan kesiapan siswa. Jadi kayak kita memberikannya sedikit demi sedikit, kayak mungkin kita memberikan pembelajaran atau memberikan semisal kayak penggalan surah, kayak surat-surat pendek ya. Nah, itu tuh setiap hari kita murojaah. Jadi makin lama, kalau misalnya dalam konsep otak tuh kita membuat sebuah, kalau misalnya pertama kali pastinya kita tuh membuat sebuah arus jalan. Nanti kalau misalnya semakin sering diulang, semakin sering dipahami, semakin mengerti, jalan itu akan semakin baik. Dan pastinya ketika kita membutuhkan sebuah informasi tersebut, kita bisa langsung menangkapnya, seperti itu. Nah, terus juga ada pengembangan akal ya, atau akal. Nah, pendidikan juga pastinya mengaktifkan dan mengembangkan potensi akal manusia melalui proses berpikir, menuntut ilmu, dan penugasan keterampilan. Dan yang ketiga ada pembentukan moral dan etika. Nah, pendidikan secara integral pastinya membentuk sebuah individu yang berakhlak mulia dan beretika luhur. Nah, dari situ makanya peran dari guru pendidikan agama Islam ini lumayan sangat berat ya, apalagi kita juga melihat bagaimana kondisi anak-anak sekarang, dan maka dari itu kita harus bersiap untuk mencari sebuah strategi atau strategi dan metode yang pastinya bisa diterima oleh mereka. Nah, terus apa sih sintesis konsep model pembelajaran Ibnu Khaldun berbasis kurikulum Merdeka? Nah, itu tuh yang pertama pastinya kurikulum Merdeka ini kan bisa dibilang kayak fleksibel ya, yang pastinya berpusat kepada siswa dan mencoba menekankan
perkembangan kompetensi esensial seperti berpikir kritis, penguatan karakter, dan melalui proses dari pelajar Pancasila. Nah, pastinya sangat sejalan dengan prinsip tabarruj dan mengembangkan akal dari Ibnu Khaldun gitu. Nah, aplikasi ini juga bisa dibilang sesuai dengan rancangan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP ya. Semisal kita ada tema akhlak nih terkait dengan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam tahap pertama kita bisa pengenalan dalam konsep globalnya. Kita mulai dengan cerita yang inspiratif, atau studi kasus nyata tentang kejujuran atau amanah yang dikaitkan dengan pengalaman siswa. Nah, kita juga pastinya menguatkan hal tersebut dengan ayat yang hadis dasar yang kita perkenalkan dalam hal-hal tersebut. Terus tahap kedua, pastinya butuhnya pendalaman materi dan pengembangan berpikir siswa atau al-aql. Nah, siswa di siswa ini semisal kita sudah menyampaikan sebuah materi, kita bisa berdiskusi dalam kelompok kecil ya, menganalisis contoh perilaku yang baik dan buruk dan serta dampaknya. Mereka juga pastinya harus didorong untuk berpikir kritis dan menghubungkan konsep dalam situasi nyata. Terus tahap ketiga ada pembentukan adab dan keterampilan praktis. Nah, siswa juga dicoba untuk mengajarkan proses berbasis masalah nih. Semisal kayak merancang kampanye anti bullying sebagai wujud sebagai rasa kasih sayang ya, atau membuat sebuah poster tentang pentingnya kejujuran. Nah, dari sini nih yang menjadikan bagusnya pendidikan kurikulum merdeka, yakni pastinya guru hanya sekedar fasilitator dan teladan. Nah, maka dari situ guru pun juga tidak hanya sebenarnya memberikan sebuah penjelasan, tapi pastinya juga butuh sebuah teladan. Semisal jikalau gurunya berkata A tapi perlakuannya B, ya mungkin si murid tidak akan percaya gitu. Nah, tahap terakhir adalah evaluasi atau penguatan dari apa yang sudah diajarkan kepada dari guru tersebut. Nah, itu tuh mencakup kepada pemahaman konsep observasi perubahan perilaku. Siswa juga pastinya mempresentasikan proyek dan melakukan refleksi untuk menginternalisasi nilai akhlak. Nah, untuk soalan nomor 3 terkait dengan relevansi pandangan Kiai Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains dalam menghadapi demokrasi pelajar. Nah, pandangan Kiai Ahmad Dahlan ya tentang pentingnya integrasi ilmu, agama, dan sains itu pastinya sangat relevan dalam menghadapi tantangan dekadensi moral pelajar saat ini. Nah, relevansinya pastinya terletak pada yang pertama itu membentuk kepribadian yang utuh. Nah, pendidikan integratif menghasilkan individu yang seimbang secara intelektual, spiritual, dan sosial sehingga memiliki daya tangkal yang kuat terhadap pengaruh negatif. Yang kedua, memberikan landasan moral pada iptek. Nah, dalam mempelajari sains dalam bingkai agama, memastikan kemajuan teknologi tidak terjabut dari etika dalam menjawab masalah iptek yang sering kurang diimbangi oleh moralitas. Ya, kita melihatlah sekarang kayak apapun dilakukan agar hal-hal tersebut terwujud, padahal di situ kita butuh sebuah etika di sana. Nah, makanya itu Islam datang untuk menjadikan etika atau penyeimbang dari iptek tersebut. Nah, yang ketiga, menawarkan solusi kritis makna. Nah, integrasi ini dapat mengisi kekosongan spiritual akibat dominasi logika materialistik dengan memahami tujuan hidup yang lebih mendalam. Yang keempat, penguatan karakter Islami. Agama pastinya menyediakan dasar moral untuk penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. Nah, salah satu desain pembelajaran PAI ya yang sangat mencerminkan nilai integratif tersebut, kita bisa mengambil contoh
Salah satunya dengan kayak tema terkait dengan alam semesta sebagai ayat kauniyah. Nah, dari sini kita bisa berintegrasi dengan iman, sains, dan tanggung jawab khalifah-khalifah. Nah, yang pertama terkait dengan apersepsi. Nah, kita harus mengamati fenomena alam seperti proses hujan dan mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran tentang kebesaran Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan kebesaran Allah dengan ciptaan-ciptaannya yang ya kita bisa tahulah seperti membelah lautan antara laut asin dan yang tawar, dan ya yang lain-lainnya. Tahap kedua kita butuh yang namanya eksplorasi. Nah, dari sini siswa juga pastinya mengkaji fenomena alam, misal kayak siklus air nih, atau enggak ya kayak dari perspektif sains dan dari ayat-ayat Al-Quran secara bersamaan. Nah, dari itu kita bisa melihat kayak ternyata agama itu, sains itu, matematika itu ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, sehingga memang meyakinkan memang sebuah landasan seluruh ilmu pengetahuan pastinya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga terkait dengan penemuan konsep. Nah, siswa tuh mendiskusikan terkait antara penjelasan ilmiah dan perspektif Al-Quran, merenungkan bagaimana sains memperkuat iman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ya, dari hal-hal tersebut pastinya guru juga akan mempertimbangkan bagaimana bukan mempertimbangkan, lebih mengarahkan anak-anak dengan hasil temuannya. Dengan kayak gitu anak-anak pun juga bisa memahami betul apa yang dimaksudkan Al-Quran dengan teori-teori ilmu pengetahuan alam tersebut. Nah, untuk tahap keempat ada aplikasi konsep. Nah, siswa membuat proyek misalnya kayak poster atau video pendek yang menjelaskan integrasi sains dan ajaran Islam terkait dengan fenomena alam. Atau mungkin bisa menginisiasi aksi nyata seperti kampanye hemat air di sekolah sebagai wujud tanggung jawab khalifah ya. Karena kenapa di sini mengambil khalifah, karena kita sebagai manusia ya yang pastinya menjadi sebuah khalifah atau menjadi sebuah pemimpin di muka bumi ini. Nah, yang keempat untuk pertanyaan nomor 4 terkait dengan pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang akhlak dan sikap tawadhu guru dalam pengembangan karakter siswa pendidikan agama Islam ya, dan mengatasi krisis keteladanan guru. Nah, pemikiran Kiai Hashim Asy'ari menekankan bahwa akhlak adalah inti tujuan pendidikan Islam. Sikap tawadhu seorang murid terhadap gurunya adalah sebuah kunci keberkahan ilmu. Dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pengembangan karakter siswa pendidikan agama Islam. Nah, dari pemikiran ini pastinya yang pertama, pembelajaran pendidikan agama Islam itu pasti harus berfokus kepada penanaman nilai-nilai akhlak mulia seperti ikhlas dalam belajar, sabar, terus kita butuh kehati-hatian dan kasih sayang. Yang kedua, siswa pastinya butuh senantiasa dididik untuk menghormati guru, mendengarkan nasihatnya, menjaga adab dalam berinteraksi, karena hal ini mempengaruhi pemahaman dan keberkahan ilmu yang diperoleh. Seperti penerapan nilai-nilai ini dapat kayak mengatasi krisis keteladanan guru di era modern pastinya dengan cara guru menjadi sebuah uswah al-hasanah sebagai teladan utama. Guru harus terlebih dahulu memiliki praktik akhlak mulia yang diajarkan sesuai standar etika guru yang komprehensif. Nah, menurut Kiai Hashim Asy'ari, ikhlas, taqarrub, wara' dan wadu itu menjadi sebuah
sikap yang harus dimiliki oleh guru. Terus yang kedua, membangun kendali hubungan antara guru dan murid yang sakral. Jika murid menerapkan tawadhu dan guru berakhlak mulia serta penuh kasih sayang, hubungan keduanya akan harmonis, penuh hormat dan diliputi keberkahan ilmu, dan pastinya mengatasi krisis disrespect. Nah, lanjut kepada pastinya guru harus lebih profesionalisme ya, yang pastinya harus berlandaskan kepada akhlak. Menurut Kiai Haji Masyari, tidak hanya cakap mengajar tapi juga akhlak yang luhur. Nah, standar ini tuh meningkatkan kualitas dan keteladanan guru. Terus juga pendidikan karakter dua arah. Nah, krisis keteladanan ini bisa diatasi dengan dua sisi. Siswa yang memiliki adab menghormati guru, dan guru memiliki kualitas diri yang memang pantas dihormati dan diteladani. Nah, jadi kita tuh juga tidak boleh kayak kita hanya menuntut siswa tetapi kita pun tidak introspeksi kepada diri kita, sehingga kita pun jikalau ingin anak-anak menghormati kita pun juga harus menghormati anak-anak tersebut. Nah, sekarang lanjut kepada nomor selanjutnya, yakni nomor 5, terkait dengan pemikiran Ahmad Hasan. Nah, tentang purifikasi ajaran Islam ya, yang pastinya lumayan keras kalau misalnya di Indonesia ini, melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis dalam sebuah konteks kurikulum pendidikan saat ini. Nah, kalau misalnya Ahmad Dahlan ini pastinya menekankan tentang pentingnya purifikasi atau pemurnian ajaran Islam melalui pendidikan secara ketat berbasis Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dalam konteks ilmu, dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Nah, yang pastinya berarti adanya penekanan yang harus ada penekanan yang kuat dalam otentitas dan validitas sumber ajaran dalam materi kurikulum PAI. Terus kurikulum PAI akan lebih kritis dalam praktik keagamaan atau tradisi yang tidak memiliki landasan dalil yang kuat dari kedua sumber primer tersebut, dan materi yang dianggap bid'ah atau kufarat akan dieliminasi atau dikaji kritis. Nah, mungkin bisa dibilang lebih keras ya, karena memang dari sini konsepnya tuh memurnikan Islam kembali. Jadi hal-hal yang tidak ada di Islam akan dihapuskan. Jadi mungkin bisa bilang terkesan agak keras. Terus ada lagi metodologi pembelajaran PAI yang didorong untuk menumbuhkan kemampuan siswa memahami dalil, berargumentasi logis, dan tidak hanya menghafal, dan pastinya juga harus ada sebuah semangat ijtihad dan ittiba di sana. Nah, pemikiran tersebut lebih mendukung reformisme dalam pendidikan. Dalam argumentasinya itu tuh pastinya ada penolakan taklid dan dorongan ijtihad. Sikap menolak taklid dan buta mendorong kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis adalah sebuah karakteristik fundamental gerakan reformis yang bertujuan untuk membebaskan umat dari kejumutan pemikiran. Nah, terus lanjut kepada purifikasi sebagai upaya pembaharuan. Nah, upaya memurnikan ajaran Islam dari praktik bid'ah, kufarat, dan takhayul pada hakikatnya adalah agenda reformis untuk mengembalikan Islam pada kemurnian ajarannya. Nah, terus selanjutnya lagi ada modernisasi siswa dalam sistem pendidikan. Ahmad atau bisa dibilang kayak tokoh yang berpengaruh pada presisi ini mengadopsi sistem pendidikan modern yang mengintegrasikan ilmu, agama, dan umum, sebuah langkah reformasi signifikan pada masanya. Nah, terus ada juga penekanan pada rasionalitas dalam beragama, mendorong pemahaman agama berbasis dalil kuat untuk menekankan penggunaan akal dan rasionalitas. Aspek yang memungkinkan terlihat seperti konservatif, yang lebih menunjukkan upaya mengonservasi kemurnian sumber ajaran bagi kaum reformis, justru merupakan langkah progresif untuk membangun fondasi kemajuan. Nah, lanjut kepada soal selanjutnya ada
terkait dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai landasan visi misi pada PHI. Nah, hubungan mereka tuh dengan PHI adalah saling keterkaitan dalam membentuk sistem yang koheren. Kita bisa melihat seperti ontologi itu seperti apa yang membahas sebuah hakikat pendidikan agama Islam, ya, hakikat manusia sebagai Abdullah, hamba Allah, dan Khalifatullah sebagai pemimpin di muka bumi ini, dan hakikat ilmu pendidikan agama Islam ini menjadi sebuah dasar. Nah, kita memulai dari apa? Terus juga kita lanjut kepada epistemologi dengan bagaimana membahas sumber-sumber pengetahuan PAI ya dalam Al-Quran, Sunnah, akal, dan ijtihad yang pastinya membutuhkan sebuah metode untuk memperoleh serta mengembangkan ilmu PAI. Nah, itu tuh pastinya menjadi sebuah jembatan juga. Nah, kalau misalnya aksiologi itu mirip dengan ontologi, tapi lebih kepada tujuan yang bisa dibilang kayak untuk apa. Nah, kita bisa melihat kayak kita lebih kepada poin kita, kayak kepada visi kita, apa sih yang kita butuh, kayak nilai-nilai luhur, manfaat, dan tujuan akhir dari PAI ini sebenarnya seperti apa sih. Semisal kalau misalnya kita lihat membentuk sebuah insan kamil, sebuah insan yang sempurna ya, mencapai sebuah kebahagiaan dunia akhiratkah, atau mewujudkan rahmatan lil alamin. Nah, ini nih pasti menjadi sebuah kontrol ketiganya yang digunakan sebagai landasan untuk menyusun visi dan misi dalam program studi PAI. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dalam dimensi ontologis, kita bisa melihat kayak menggambarkan hakikat lulusan PAI yang dihasilkan semisal pendidik profesional yang berkarakter insan kamil. Nah, kalau misalnya dalam dimensi epistemologis, kayak menyiratkan komitmen terhadap sumber ilmu Islam otentik dan metode pengembangan ilmu PAI yang integratif dan inovatif. Kita lanjut kepada dimensi yang aksiologis, seperti mengabarkan nilai-nilai luhur yang dijunjung dan kontribusi nyata yang diberikan, semisal kayak peningkatan kualitas pendidikan agama Islam, pembentukan masyarakat madani. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat nih dari misinya ya, merupakan bisa kita membuat misi itu kayak sebuah penjabaran langkah strategis yang pastinya dari visinya juga dong, dan mempertimbangkan 3 landasan tersebut. Kalau misalnya kita ambil dari ontologi, kita bisa melihat kayak upaya membentuk sebuah hakikat lulusan yang memiliki sebuah kurikulum komprehensif. Terus kita lanjut kepada epistemologi ya, kepada strategi pencapaian penyebaran ilmu PAI, semisal kayak pembelajaran inovatif, penelitian yang berkualitas. Kita lanjut lagi kepada aksiologis, program penanaman nilai atau pengabdian masyarakat dan pembentukan lulusan yang berakhlak mulia. Nah, terus kita lanjut kepada konsep ta'lim Syekh Nuqaib Al-Attas dalam nilai PAI dan relevansi dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, konsep ta'dib ya dalam Syekh Nuqaib Al-Attas itu sebuah proses penanaman adab ke dalam diri manusia. Adab bermakna disiplin tubuh, jiwa, ruh, serta pengenalan dalam pengakuan akan tempat yang tepat di segala sesuatu dalam tatanan penciptaan yang berpuncak pada pengenalan dan pengakuan akan Tuhan. Al-Attas memandang ta'dib sebagai istilah yang paling tepat untuk pendidikan Islam, mencakup unsur ilmu, pengajaran, dan pengasuhan. Tujuan utamanya pastinya membentuk manusia yang baik atau beradab. Nah, dari perbandingan konsep ta'dib dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia ya, itu tuh bisa masuk kepada pasal Undang-Undang Sindiknas
Nas pasal 3 yang berkembang kepada potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, terkait dengan keselarasannya pasti sangat selaras dong dengan atas tersebut. Terkait dengan Syekh Nokib tersebut. Keselarasan dalam penekanan pada pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Keduanya menghendaki pengembangan potensi serta peserta didik secara utuh. Nah, terus juga dari perbedaan penekanan, kalau Ta'dib lebih secara eksplisit dan berpusat pada pandangan dunia Islam yang dan hierarki ilmu pengetahuan dalam Islam. Tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam mengakomodasi pluralitas. Nah, konsep ta'dib dapat diterapkan dalam menyusun RPP dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam dengan cara yang pertama, tujuan pembelajaran tidak hanya kognitif tetapi juga eksplisit mencakup pembentukan adab, sikap manusia, dan akhlak manusia dan pengenalan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita juga bisa nih memilih kayak materi yang diajar. Nah, itu tuh bisa berdasarkan kayak potensi transformatifnya dalam menanamkan adab kayak terhadap ilmu, kepada Allah, juga bisa terhadap Nabi, atau terkait dengan takwa atau yang harus kita imani, guru, diri sendiri, dan pastinya terhadap masyarakat juga. Nah, terus juga ada kegiatan pembelajarannya. Nah, kalau misalnya dari hal-hal ini pastinya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang penuh adab. Guru yang menjadi sebuah uswah al-hasanah menggunakan metode yang mendorong refleksi dan pembiasaan perilaku baik. Nah, kalau misalnya kita melihat dari strategi penilaian ya, kita tuh melibatkan sebuah observasi sikap dan pengamalan adab, tidak hanya tes tulis, tidak hanya dalam tes tulis, tapi kita tuh juga pastinya masuk kepada nilai afektif dan psikomotoriknya. Nah, contohnya pada materi sholat misal ya, kita menekankan kepada RPP terkait dengan pemahaman sholat, pelaksanaannya dengan khusyuk dan adab, serta refleksi spiritual, bukan hanya tata cara gerakan. Nah, sekarang nomor 8 ya, terkait dengan Islamisasi ilmu pengetahuan Ismail Roji Al-Faruqi dan model pembelajaran interdisipliner pendidikan agama Islam dan ilmu sosial konsep ilmu pengetahuan terkait dari Ismail Roji Al-Faruqi. Nah, dari Islamisasi pengetahuan ini itu tuh pasti bertujuan untuk mengintegrasikan kepada ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai tauhid dan pandangan dunia Islam. Ini bukan menolak ilmu modern, tapi lebih kepada redefinisi, penyusunan ulang, dan pembentukan kembali tujuan agar disiplin ilmu terbentuk memperkaya visi Islam serta mengatasi dualisme antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial ya, semisal kayak ilmu ekonomi yang biasanya diterapkan di sekolah berdasarkan pandangan Al-Faruqi. Itu tuh dengan tema etika ekonomi Islam sebagai solusi atas tantangan kapitalisme dan konsumerisme ya, semisal ya. Nah, kita bisa melihat yang pertama mungkin dari kayak penguasaan konsep dasar, siswa diajari tentang konsep kunci PAI ini, prinsip ekonomi Islam itu seperti apa sih, seperti kayak larangan riba, terus etika bisnis dalam Islam itu seperti apa, dan pastinya kita tuh kayak juga kayak membandingkan dengan konsep ekonomi yang kapitalisme seperti perilaku konsumen dan dampak terlalu banyak mengkonsumsi hal tersebut menjadi sifat yang konsumtif. Nah, terus dari situ kita bisa masuk kepada identifikasi dan relevansi Islam dan analisisnya. Nah, kita bisa
kayak mengajak siswa untuk menganalisis isu ekonomi kontemporer, semisal kayak praktik jual beli online yang tidak etis dan dampak iklannya. Nah, dari sini kita mencoba menggunakan kacamata atau sudut pandang PAI secara ekonomi dan ekonomi secara bersamaan. Nah, dari situ tuh kita bisa fokus kepada bagaimana ajaran Islam memberikan sebuah solusi dan bagaimana ilmu ekonomi membantu analisis. Nah, tahap ketiga, analisis dan krisis khazanah Islam dan sintetis kreatif. Dari sini siswa menggali praktik ekonomi Islam terkait dengan masa lalu seperti apa ya. Di masa lalu Islam tuh kayak bertransaksi seperti apa, konsep makosyat syariah tuh seperti apa. Nah, dari situ tuh mencoba kita mencari sebuah inspirasi. Lalu kita mencoba mensintesiskan pemahaman dari pendidikan agama Islam dan ekonomi untuk merumuskan sebuah gagasan solusi yang integratif. Terus tahap yang keempat, penuangan gagasan dan diseminasi. Nah, dari sini siswa menuangkan hasil analisis dalam produk pembelajaran. Misalnya, merancang proposal bisnis kecil berbasis prinsip ekonomi Islam, lengkap dengan analisis potensi dasar ekonomi dan kepatuhan syariahnya. Nah, dari sini ya proposal pastinya dipresentasikan. Model ini mendorong siswa untuk tidak hanya mempelajari PHI dan ilmu sosial secara terpisah, tetapi melihat keduanya sebagai bagian dari upaya memahami dan memperbaiki realitas berdasarkan petunjuk ilahi dan kearifan insani. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.